Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari bos? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, aku melihat kayaknya ada problem dan ada masalah yang harus dibenahi, diperbaiki untuk PSSI dalam pemilihan pemain-pemain tim nasional Indonesia dari level senior hingga level yang paling junior, bos. Problemnya ada di mana, bos? Oke, pertama-tama aku akan runut dulu dari level senior, bos. Ya, kita sudah ketahui bersama, bos. Pemain-pemain tim nasional Indonesia senior itu sekarang ini rata-rata diisi oleh pemain naturalisasi. Hanya sebagian saja pemain lokal yang asli binaan dari klub-klub di Indonesia, bos. Lah, di sini permasalahannya, bos. Pemain-pemain lokal kita yang ada di tim nasional Indonesia senior itu kualitasnya tidak bisa mengejar pemain-pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang ada, bos. Seperti ada jarak kualitas yang cukup jauh. Intinya di level senior tidak mempunyai sekuat kedalaman ketebalan yang berkualitas bagus, bos. Karena bila mana ada pemain diaspora yang cedera, maka penggantinya kualitasnya tidak bisa mengimbangi pemain-pemain diaspora itu, bos. Oke, kita lanjut lagi di Timnas U23. Saya melihat, bos, di Piala AFF kemarin hanya beberapa saja pemain yang kualitasnya benar-benar mumpuni. Kan rata-rata pemain lokal, bos, tapi hanya ada pemain beberapa yang kualitasnya benar-benar diakui mumpuni, tapi banyak pula kualitasnya yang sangat-sangat berbanding terbalik, bos. Seperti contoh halnya Arkan Fikri dan Tony Firmansyah, playmaker kita, mengalami cedera. Lah, pemain pelapis atau pemain cadangan kedua secara kualitas tidak bisa mengimbangi. Artinya apa, bos? Ya seperti tadi, bos, ada gap, ada jarak jauh kualitas dan tidak merata. Oke, kita turun lagi ke tim nasional Indonesia U17 yang sudah masuk ke Piala Dunia. Oke, bos, saya lihat sekarang ini ada banyak pemain diaspora yang baru untuk memperkuat tim nasional Indonesia U17. Sepertinya kayak langsung begitu cepat langsung mencari pemain diaspora di luaran sana, bos. Apa nggak ada pemain-pemain lokal yang sekiranya kualitasnya mumpuni di Indonesia ini? Oke, dari semua permasalahan itu kayaknya problemnya adalah kayak tidak make sense, bos. Tidak masuk akal. Negara sebesar ini tidak mempunyai pemain yang berkualitas bagus. Bayangkan, bos, negara Indonesia ini adalah negara ketiga terluas di Asia. Dan negara ini penduduknya terbanyak keempat di dunia. Yang bikin aneh, bos, negara kita ini, masyarakat Indonesia itu dikenal di kalangan luas dunia adalah negara gila bola masyarakatnya, bos. Mulai dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, semua sampai pusat. Mulai dari pria, wanita, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak gila bola, menggemari sepak bola. Lah, kalau menghitung ESB, sekolah sepak bola di Indonesia itu, datanya tidak jelas, bos. Kalau di data mungkin, wow, nggak kehitung lagi banyaknya. Setiap daerah pasti banyak ESB sekolah sepak bola. Belum sampai di akademinya, bos. Masih banyak sekali. Oke, yang jadi pertanyaan ini, sekarang ini PSSI kan sudah mempunyai head of scouting, yaitu si Simon Tahamata. Saya acungi jempol, bos. Tapi problemnya kan head of scouting itu adalah kepala pencarian pemain berbakat yang berpotensial maupun di luar negeri bahkan untuk di dalam negeri. Yang tidak jelas itu, bos, PSSI tidak menjelaskan secara terbuka gimana sih cara kerja si Simon Tahamata itu, timnya siapa saja, ditugaskan di mana saja. Sepertinya tidak terbuka dan tidak jelas, bos. Saya menduga, bos, ini hanya dugaan.
Jangan-jangan si Simon Tahamata itu hanya mencari pemain di Liga 1, Liga 2, dan di lingkungan akademi saja bos, untuk di dalam negeri. Dan dia mengemban tugas untuk mencari pemain berbakat yang ada di luar negeri pula, hanya sebagian kecil saja bos. Karena apa bos? Saya menduga seperti itu. Karena yang didapat pemainnya, kualitasnya untuk pemain lokal ya hanya segitu-segitu aja bos. Kayak tidak make sense, tidak masuk logika. Negara seluas ini, penduduk sebanyak ini, paling gila bola, mendapatkan pemain timnas semacam kualitas itu bos. Ini loh bos. Kalau ritmenya seperti yang saya duga seperti itu, artinya apa? Artinya si Simon Tahamata itu seperti mencari ikan di sebuah kobokan air saja bos. Padahal ikannya itu seluas kolam, dan banyak sekali ikan yang dicari hanya di sebuah kobokan saja. Itu istilahnya bos. Ini terjawab bos. Seharusnya PSSI mengatur secara terbuka dan jelas strukturnya si Simon Tahamata itu gimana sistemnya. Misalnya si Simon Tahamata itu mempunyai tim untuk mencari pemain-pemain berbakat. Lah, tim-tim itu dianggap saja tim A, tim B, tim C, tim D, tim E, dan selanjutnya. Sebagai contoh, tim A ditugaskan di Jawa Barat, dan tim A itu mempunyai tim juga bos. Lah, tugas tim A mencari pemain berbakat di seluruh Jawa Barat, mulai dari tingkat pelosok, mulai dari SSB di desa, akademi, bahkan sampai tingkat tarkam pun nggak apa-apa bos, asalkan meskipun tarkam mempunyai kualitas yang luar biasa. Karena sekarang bos, pemain tarkam itu hampir setiap tim separuhnya adalah pemain jebolan Liga 1 bos. Lah, pemain-pemain kelas desa pun artinya sudah terbiasa dengan permainan-permainan cara-cara profesional, karena sudah rata-rata setiap tim diperkuat jebolan Liga 1. Begitu pula tim B ditugaskan di Jawa Tengah, C Jawa Timur, D Sumatera, C Kalimantan, D Papua, terus F, terus Sulawesi, dan seluruhnya seharusnya bos. Lah, nanti akan ketemu bos. Dan tim pencarian pemain berbakat itu harus mempunyai hubungan di pelatih-pelatih ESB dan pelatih-pelatih Akademi Sepak Bola Indonesia di seluruh Indonesia. Nantinya bila tidak mencakup untuk mencari pemain di seluruh pelosok, lah pelatih-pelatih itu akan menawarkan, bos, ini loh di tempat saya ada pemain bagus bos. Lah nanti tugas head of scouting dilihat dulu pemainnya kira-kira bagus enggak. Kalau benar-benar bagus, terus diseleksi lagi. Terus ikut TC, gimana di klubnya bagus atau konsisten enggak. Kadang-kadang hanya bagus sementara satu permainan saja, di lainnya buruk. Harus benar-benar dicek dan di cross check. Lah nanti akan ketemu pemain-pemain timnas yang benar-benar berkualitas tinggi. Karena apa bos? Karena jaringannya adalah seluruh Indonesia, mulai dari tingkat paling pelosok sampai pusat, terjaring semua bos. Dan di situ nanti akan menemukan bakat-bakat terpendam yang luar biasa, seperti yang kita tidak duga-duga bos. Pasti, dan aku yakin. Jadi untuk kedepannya kita tidak hanya mengandalkan pemain diaspora saja bos. Intinya kita harus mempunyai pembinaan pemain-pemain asli Indonesia. Bukan berarti pemain diaspora itu diharamkan bos. Tidak, aku sangat mendukung pemain diaspora. Tapi alangkah baiknya jika pemain diaspora bagus, pemain lokal bagus, terus dicampur aduk bos. Lah, terus dikembangkan bersama-sama. Lah nantinya akan ketemu skuad yang benar-benar wow bos. Begitu loh bos. Oke, untuk PSSI yang diketuai Bapak Erick Thohir, semoga memberi kejelasan dan tugas-tugas si Simon Tahamata, struktur timnya ini kayak apa, biar masyarakat semua khususnya penggemar sepak bola lebih paham dan lebih jelas lagi. Bila mana sudah jelas, sudah terbuka, gimana pun hasilnya nanti masyarakat akan menerima bos, menerima secara legowo. Karena PSSI sudah benar-benar bekerja keras untuk mencari pemain berbakat. Jika kualitasnya semacam itu, lah masyarakat menerima dengan sangat-sangat legowo. Kalau tidak ada kejelasan semacam ini ya gimana bos? Hanya head of scouting yang kita mengerti, ketua kepala pencarian berbakat sepak bola dalam negeri maupun luar negeri yang kita mengerti semacam itu. Tapi sistem kerjanya, struktur kerjanya kan kita tidak mengerti bos, sebagai penggemar sepak bola Indonesia. Ini perlu ada kejelasan. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan salam olahraga. Mantap.